Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan etika jamuan makan. Pengertian etika jamuan makan atau table manner. Etika makan adalah aturan-aturan yang digunakan pada cara jamuan makan di rumah, di restoran, dan di hotel, baik secara tablet, set, ataupun prasmanan. Aturan-aturan makan atau etika makan tentunya tidak akan terbiasa bagi masyarakat timur bila tidak dipraktekkan secara terus-menerus. Untuk itu, perlu dipelajari dan selanjutnya dapat dipraktekkan pada acara-acara jamuan seakan baik di rumah maupun di restoran. Dan apakah dengan aturan meja yang telah ditentukan atau secara prasmanan. Jamuan yang informal ditunjukkan dengan tidak adanya pelayan yang bertugas melayani tamu yang makan, artinya melayani diri sendiri. Dan juga menu makanan hanya terdiri dari 2 atau 3 menu makanan. Selanjutnya, jamuan makan setengah formal ditunjukkan dengan pelayanan langsung oleh nyonya dan tuan rumah, namun kadang-kadang dibantu oleh pelayan, dan juga ditunjukkan oleh menu makanan yang terdiri dari 3 atau 4 jenis menu makanan. Sedangkan jamuan makan formal ditunjukkan oleh pelayanan yang tersedia sepenuhnya. Artinya, terdapat pelayanan yang bertugas melayani tamu yang sedang makan, dan jumlah makanan yang tersedia terdiri dari 4 atau 5 jenis. Bila hendak makan bersama keluarga di rumah, setiap keluarga dapat perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu berdandan berlebihan, namun sebaiknya datang ke meja makan dalam keadaan telah mandi, bercukur, bersisir, dan berpakaian bersih. Yang kedua, mengucapkan salam dengan wajah ramah kepada seluruh anggota keluarga. Lalu ada etika makan di restoran. Yang pertama, mengunjungi restoran seyogianya menjadi saat-saat yang menyenangkan. 2. Sopan santun dan tenggang rasa. Misalnya saat pembayaran bon perlu diperhatikan. Yang ketiga, wanita sebaiknya memberi kesempatan pada pria untuk berlaku galan. Yang keempat, setelah pria menjemput si wanita atau melakukan janji bertemu dengannya, si pria lah yang pertama melangkah ke dalam restoran. Yang kelima, pria mempersilahkan si wanita duduk terlebih dahulu, serta memberinya kesempatan untuk duduk di tempat yang lebih baik. Yang keenam, pria menyusulkan menu makanan atau menanyakan makanan apa yang akan dipesan si wanita. Yang ketujuh, wanita mengetahui kira-kira seberapa besar anggaran yang disiapkan pria. Yang kedelapan, mengundang pesanan atau pelayan. Pesanan bagi yang diundang disebutkan terlebih dahulu. Yang kesembilan, jangan terlalu keras berbicara. Yang kesepuluh, sedapat mungkin makan dimulai bersama. Lalu ada perawatan tangan dan kaki. Yang pertama, jangan berbicara dengan penuh makanan. Yang kedua, roti disobek-sobek dengan tangan. Seukuran mulut, jangan digigit. Yang ketiga, bila akan minum anggur, setelah mencicipi minuman anggur, pria memberikan persetujuan pada pelayanan untuk mengisi gelas minuman. Yang keempat, tegukan pertama dilakukan bersama-sama. Yang kelima, gelas dipegang pada ujung bawahnya. Yang keenam, mulut gelas dilap lebih dahulu. Yang ketujuh, pengundang melunasi bon secara tidak mencolok. Waktu meninggalkan restoran, si pria membiarkan wanita berjalan di muka. Yang kesembilan, sebagai catatan, pada kesempatan-kesempatan penting atau besar meja dipesan terlebih dahulu.
Bila perlu, menunya juga dipesan di muka. Ketidakjelasan siapa yang membayar jangan didiskusikan di depan pelayan. Di antara teman dekat, suasana saling bebas karena sudah saling mengenal dan mempercayai. Walaupun demikian, sopan santun dan tenggang rasa tetap dijaga. Manfaat pertemuan dan dalam jamuan makan. Yang pertama, memberikan cita rasa mengenai keluarga, usaha, dan atau daerah. Yang kedua, mendapatkan relasi kekenalan atau teman baru yang mungkin dapat bermanfaat untuk kepentingan usaha. Banyak kontrak usaha pada masa kini dilakukan saat makan bersama. Yang ketiga, memberikan suasana akrab dalam kepentingan bersama atas suatu masalah. Cara makan dan minum. Yang pertama, buka dan letakkan lap makan di atas pangkuan. Yang kedua, serbet harus dipergunakan untuk menyeka bibir dan jari tangan. Yang ketiga, serbet tidak boleh dipergunakan untuk menyeka keringat ataupun hidung. Yang keempat, serbet ini pun jangan digunakan untuk menyeka atau membersihkan sendok, garpu, dan piring. Bila hendak keluar ruangan, maka serbet diletakkan di atas meja di samping piring makan dengan lipatan rapi. Yang keenam, letakkan roti dan mentega di atas piring roti. Yang ketujuh, peganglah roti dengan tangan dan potonglah serta oleskan mentega dengan pisau mentega dan makanlah dengan mempergunakan tangan. Yang kedelapan, gunakan peralatan makan dengan benar. Yang kesembilan, isi makanan di dalam mulut jangan terlalu penuh dan jangan menambah makanan. Minum atau berbicara bila mulut sudah tidak penuh. Yang 10, usaplah bibir dengan serbet atau baru kemudian minum. Yang 11, minum tidak boleh disedot sampai berbunyi. Air minum harus langsung ditelan dan tidak boleh dikumur-kumur terlebih dahulu. Yang 12, mulut sebaiknya terkatup sewaktu mengunyah untuk menghindari suara yang dapat mengganggu sesama undangan. Yang ke-13, telan dahulu makanan yang ada di mulut sebelum berbicara. Yang ke-14, mintalah tolong pada kawan bila ingin mengambil makanan yang jauh letaknya dari tempat duduk. Yang ke-15, jangan berkumur dengan minuman setelah selesai makan. Pada waktu makan, sebaiknya tidak bersenandung atau bersiul. Yang ke-19, minum hendaknya dilakukan bila mulut tidak berisi makanan. Bibir hendaknya dibersihkan sebelum minum dan jangan mengunyah pada saat gelas berada pada mulut. Yang ke-20, pergunakanlah pisau untuk memotong makanan dan garpu untuk mengambil dan membawa makanan ke mulut. Yang ke-21, bila makan, hendaknya makanan yang digerakkan menuju mulut dan bukan sebaliknya. Makanan bisa dipotong-potong terlebih dahulu di atas piring, kemudian dimakan menggunakan garpu dengan tangan kanan. Lalu yang ke-22, makanan yang berkuah seperti sup, bakso jangan dihirup hingga berbunyi. Dan apabila masih panas, hendaknya jangan ditiup. 23, jika sup dihidangkan dalam piring cekung, isilah sendok dengan cara menciduknya ke arah tengah dan masukkan sisi sendok ke mulut. Namun, bila ada potongan daging, sayuran, dan lain-lainnya, dimasukkan ke mulut dari ujungnya. Yang ke-24, jika sup hampir habis, miringkan piring yang cekung ke tengah-tengah meja untuk memudahkan menciduknya. 25, jika sup dihidangkan dalam cangkir bertelinga 1 atau 2, ciduklah sup beberapa kali dengan sendok. Setelah itu, sup dapat langsung diminum. Cangkir sup bertelinga 1 dapat diangkat dengan menggunakan satu tangan, dan bila bertelinga 2, angkat dengan kedua belah tangan. Lalu selanjutnya menata meja. Penataan meja makan juga harus dipersiapkan dengan baik karena
Dengan penataan meja makan dengan baik dan benar, maka selera makan dapat meningkat, dan dengan demikian jamuan makan akan sangat menyenangkan baik bagi tuan atau nyonya rumah maupun tamu-tamu yang diundang. Pada waktu mulai makan, gunakan selalu alat makan yang paling luar kemudian berurutan dari sebelahnya. Menu makan. 1. Appetizer. Makanan pembangkit selera dapat berbentuk makanan panas ataupun dingin. Yang kedua, sup. Main course, hidangan utama dapat berupa ikan, daging, nasi, ataupun kentang. Yang ketiga, dessert. Makanan pembasuh mulut seperti podeng, ice cream. Hal-hal yang harus diperhatikan saat prasmanan. Tamu diperhatikan untuk mengambil makanan sendiri sesuai dengan pilihan makanan yang disukai dari meja prasmanan dengan berbagai jenis makanan yang disajikan. Oleh karena itu, bila hendak mengambil makanan, jangan terlalu berdesak-desakan. Jangan seolah-olah makanan akan habis dengan cepatnya. Budayakan untuk antri sesuai dengan urutan makanan. Yang kedua, pada jenis jamuan makanan prasmanan, terkadang pengundang menyediakan meja-meja makan khusus. Namun, bila tidak, berarti tamu harus mencari tempat duduk sendiri. Yang ketiga, pada acara ini, peralatan makan semua disediakan di atas meja-meja yang telah diatur oleh si pengundang. Bila pengundang menyediakan meja-meja makan, berarti peralatan makan seperti gelas, piring, sendok, garpu, pisau, dan peralatan makan lainnya dapat diambil dari meja tersebut. Aturan yang umum yaitu jenis makanan terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Hendaknya jangan langsung menyerbu makanan utama, tetapi mengambil makanan pembuka dan makanan penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.